kau nunduk, itu akan saya pilih. Bapak kalau lihat Pak, itu santri putri dan santri putra ada yang lagi baca ayat kursi. Dia takut suruh maju ke depan ada emaknya. Yang deg-degan bukan anaknya, bapak ibu juga deg-degan kan? Jangan sampai anak saya ya Allah gitu ya. Anak saya mah kalau maju ke depan cek. Oke. Sampai mana tadi? Banyak santri yang ketika maju ke depan Pak Bu terjadi gempa 8,9 sekarang ya. Dia gemetaran. Oke. Lanjut. Bismillah. Kamu. Hei PSM Santri Putra, semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Oh gini cara bermain apa bukan negeri Anda ya. Oke, siap belajar hari ini? Kita mulai. Coba buktikan powernya hari ini. Mana yang lebih kuat nih? Putra atau putri? Wali santri atau wali santri putri? Ketika kami tanya are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Sebentar nak. Katanya orang tua di PSM itu wali santrinya jago-jago bahasa Inggrisnya. Inilah ya, apa sekedar ya, mak dulu. Udah Bu, bahasa Inggris versi Pangandaran juga apa-apa. Nah, jangan salah, makmu jago bahasa Inggrisnya. Bu, ketika kami tanya are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Boy, jangan salah. Bapak-bapakmu dulu ada yang pernah hijrah ke London. Pak, punten, buktikan Pak, sok Pak, kita sama-sama bapak-bapak. Jangan sampai kalah kita sama mama. Pak, are you ready? Yes sir. Semuanya people, are you ready? Ini seminar berasa konser hari ini. Nama saya Happy Chandra. Saya asli Tasikmalaya Bapak Ibu. Saya gak jauh-jauh asli Tasikmalaya. Saya lahir di Pamijahan. Kalau saya mendengar Pamijahan, Anda mendengar Pamijahan, pasti Anda mengatakan pasti Bapak ini tinggalnya di dalam goa. Ya. Allah kan. Kemudian Anda bertanya lagi, Pak Happy punten, memang Pak Happy pernah pesantren dulu? Iya Bu, Pak. Saya nggak berani bicara depan Anda kalau saya nggak pernah merasakan alam pesantren. Karena sejatinya dulu waktu SD, saya katakan kepada generasi PSM hari itu, waktu SD sebelum masuk ke pesantren, saya termasuk anak yang pendiam, jarang bicara. Waktu SD, saya termasuk anak kalau duduk di kelas Pak, pasti duduknya paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kalau guru mendekati, anak baca istighfar, takut sekali disuruh maju ke depan. Tiba-tiba Rabu pagi, 18 Februari tahun 90, ibu keluar dari kamar dan mengatakan apa? Nah, nanti malam ada acara perkasih seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Saya tolak tawaran ibu dan saya katakan, Bu, daripada acara hancur, lebih baik ibu kasih lagi yang lain. Tapi ibu mengatakan dengan cinta, keluar dari kamar membawa kertas dan ibu mengatakan, nah, ya
Ibu kasih tulisannya, kamu harus tampil ya. Ibu pengen lihat lo tampil di depan banyak orang, pasti ibu senang. Saya bilang, mana kertasnya bu? Saya lihat kertasnya 15 lembar bolak-balik. Paling deg-degan saya pak. Saya bilang ke ibu, bu, banyak kali bu. Ibu bilang, ayo nak, ibu sengaja bikinin selama 1 minggu biar kamu bisa tampil. Saya ambil itu kertas, saya hafalkan per paragraf. Datang sholat maghrib, berdoa lebih kuat. Datang sholat isya, berdoa lebih kuat. Menuju ke belakang panggung, panggung dikasih oleh selatan pada masanya, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Saat itu saya mulai berdiri di belakang panggung. Bapak mendorong saya dari belakang panggung sambil mengatakan, ayo jangan ngomong. Astagfirullahaladzim. Saya pegang itu mikrofon, saya pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Belum juga saya bicara, anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak sambil mengatakan, turun, pembawaannya turun. Mereka nggak percaya kalau kami harus belajar bicara. Saat itu saya nggak ngomong apa-apa, dan saat itu apa yang terjadi? Saya nunduk di atas panggung, saya nangis di atas panggung. Itu ibu lari dari belakang menuju ke depan, tidak ngomong apa-apa, cuma mengangkat jempol kayak gini. Nah, ayo. Dalam hati saya, enak kali ibuku ini. Saya merasa ibu cuma angkat jempol di depan panggung. Saya nangis di belakang panggung, bapak ibu. Andai kan bapak ibu saya hadir di sini, mungkin dia hanya duduk dan berlinang di matanya. Karena cerita ini potret 30 tahun yang lalu. Lama sekali. Saya turun ke belakang panggung, saya nangis-nangisnya. Saya lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik depan ibu, dan ibu turun dari kursinya mengambil kertas itu sambil mengatakan, apa ibu turun loh bu. Dia turun dan mengumpulkan kertas itu. Dia mengatakan, nah, ibu ikhlas. Ya Allah, nah ibu sengaja bikin selama 1 minggu biar kau bisa tampil di depan banyak orang. Sekarang di depan ibu ikhlas. Saya dipeluk erat. Erat banget hari itu. Ya Allah ya Rabbana, innaka khairul mustaqab. Hanya kepadamu kami mengadu. Ibu mengatakan, nah, ini bukan panggungmu, ini bukan panggungmu anakku, panggungmu yang sebenarnya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu bukan di atas panggung kecil ini anakku. Bapak memeluk saya dengan erat. Bismillah. Kau diteriakin masyarakat kita hari ini, tapi lihat 30 tahun lagi, ketika kau sudah keluar dari rahimnya pesantren, kau selesai dari pesantren sampai mendapatkan restu dari sang kiai, panggung yang sebenarnya bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Kau bukan hanya MC untuk seorang kepala desa, bisa jadi kau MC untuk presiden sekalipun. Oh, anak amini doa itu Bapak Ibu, dan saya katakan ya Rabb, amin ya Rabbana. Tahun 98 Allah menggerakkan kami ke pesantren ini. Di gerbang Darussalam Ponorogo, bapak saya Pak di gerbang Darussalam Gontor, bapak memegang tanganku sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ya. Ibu melambaikan tangan dari balik asrama. Nah, ibu hanya berdoa dari jauh. Ibu hanya berbisik dalam sujud di rumah. Selesaikan kau di pondok nak, jangan kau keluar dulu nak, sampai kau merasakan doa restu sang kiai. Seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun mulai goncang kami di pesantren. Lanjut atau keluar dari pondok. Tapi bapak dan ibu mengatakan apa? Cik, bertahan.
satu kata by phone. Ibu malah hanya mengatakan bertahan. Sampai kau dapat restu dari kiai. Baik Bu, goncangan itu pasti ada Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang mungkin kelas 3 SMP udah mulai berubah haluan. Pak Happy, saya ingin keluar dari PSM. Saya ingin merasakan kostum putih biru dan putih abu-abu di luar sana. Nah, apakah itu akan menjamin kesuksesanmu? Orang di luar sana mengira pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Mereka tak tahu kalau kita punya skill. Mereka nggak tahu kalau kita punya power. Mereka nggak tahu kalau generasi yang dirindukan mereka santri yang akan hiasi langit negeri ini gitu. Qadarullah azza wa jalla, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa di atas panggung kecil pernah diteriakin masuk ke dalam pesantren, tak hanya belajar kurikulum pendidikan tapi kurikulum hidup. Saya ulangi Bunda, kita di PSN tak hanya mengajarkan kurikulum pendidikan tapi kurikulum kehidupan yang menjadikan anaknya membangun hanya pintar tapi penuh karakter. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa, tahun 2008 anak itu masuk ke satu detik ini di Istana Negara Republik Indonesia. Kayak warga suami saya di sini. Ini ada saudara saya di sini. Ada putranya di sini Pak. Putra apa putri? Siapa namanya? Yusuf Hasbi Maulana. Mana? Anda pun akhir. Stand up please. Yusuf Hasbi Maulana. Kelas berapa Kak? Kelas 11. Wah, lanjut dari sini. Kita lagi selesai. Alim soleh. Tepuk tangan buat kami kita. Ibu-ibu pasti bertanya sana. Pak Happy bentar, saya mau penasaran. Entah waktu di istana Pak Happy ngapain? Waktu acara 17 Agustus Bapak atau acara G20 di Bali, ada suara santri yang hari ini tampil depan PSN People, dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 79 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersama Nusantara. Presiden dan Wakil Presiden tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang kami tata PSM? Apakah presidennya? Bukan bagian Kasep Gelis, bukan wakil presiden yang kami tatap, bukan tamu negara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik yang kami tatap, tapi ada sorotan seorang jenderal dan juga ajudan di samping kanan. Dia mengatakan apa? Mas, buka diri sebelah kanan Mas. Ketika saya buka diri sebelah kanan, ya salah, Ibu Ana lagi nangis. Saya pegang tangannya Ibu, kenapa Ibu menangis? Ibu mengatakan apa? Nah, doa Ibu terkabul. 20 tahun yang lalu Ibu berdoa di belakang panggung kecil. Bapakmu juga berdoa, dan kau tampil dengan gagah hari ini. Kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, nak. Kayaknya baru kemarin Ibu melambaikan tangan dari balik asrama. Sekarang kau diberjaga, kau bawa nama pesantren di sini, nak. Erat banget Pak. Pesantren kami bangga hari itu. Pak Kiai mengatakan Bismillah, alim soleh, alim soleh. Kiai ku mengatakan alim soleh,
berkah ibu, energi bagi kami untuk terus melangkah sampai hari ini. Tapi apa yang terjadi? Keluar dari istana, datang ajudan, datang protokoler. Anda tahu pertanyaan mereka apa? Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Saya katakan, iya pak. Mas, emang di pesantren diajarin MC mas? Dia nggak tahu kalau kita ada muhadharah yang santri nggak suka itu. Muhadharah itu latihan pidato. Di Padang Payakumbuh, ketika ada latihan pidato malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Ada yang takut tampil, ada yang takut bicara deg-degan. Tapi insya Allah kalau di PSN semuanya calon-calon pembicara hebat di negeri ini. Mas, suaramu itu mas cocok jadi voice over Pak Edi. Di situ saya bingung ibu. Saya orang pesantren bukan orang multimedia. Ketika ditanya suaramu cocok loh mas jadi voice over, ini loh bu tulisannya. Bapak kelihatan ini tulisannya. Saya bingung, bapak apa itu voice over? Di situ saya bingung karena di pondok anak belum pernah dapat itu mufradat voice over. Apakah ada pelajaran maka dan soal anak voice over? Ternyata voice over. Polos saya ke santri nggak pernah masuk istana. Ternyata voice over itu pengisi suara. Dibawalah kami ke satu ruang dan kita ngisi suara di salah satu channel. Walaupun kita berada di PSN, tapi per 15 menit suara kita muncul di channel yang satu ini. Dan Anda pasti pernah mendengar tadi pagi di rumah ada suara santri yang hari ini tampil depan Anda, dan ini suaranya. Sesaat lagi Anda akan mengikuti tamu pertama di TV One memang beda. TV One memang beda. Siapa bilang yang bisa jadi VO itu adalah SMK multimedia? Santri bisa jadi VO. TV One memang beda. Pengerasa dulu saya lagi nganggur ya pak ya, dari Tasikmalaya, dari Pamijahan. Orang TV One telepon, Kang bisa ke Jakarta nggak Kang? Oh siap, untuk apa? Udah datang aja. Saya tanya dari Pamijahan langsung ke Tasik, 2 jam ya. Dari Pamijahan ke Tasik, dari Tasikmalaya naik 2.000 berdiri 6 jam pula. Nyampe Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan naik ojek sampai ke TV One 1,5 jam. Pas nyampe ke TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Habis itu balik lagi ke Tasikmalaya. Santri mas siap berjuang. Santri mas siap berjuang apapun yang terjadi. Di situ hanya untuk ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Satu malam tuh suara saya. Nanti siang, walaupun kita di PSN nih, tapi suara sakti itu muncul lagi di channel ini. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesia bersama Abu Izuha, Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Rizki di acara Damai Indonesia bersama Sarung Wadimor. Iklan. Pernah lihat Pak, Bapak kayaknya sarungnya Wadimor semua di sini ya. Nggak kerasa ini udah jam 11. Lanjut Pak Bu? Lanjut. Semangat? Katalah setelah itu orang bilang sini, Mas yang dari pesantren itu ya mas ya? Ada lagi itu pertanyaan. Mas suaramu bisa mas jadi VO di salah satu channel, salah satunya adalah di Trans TV hanya untuk acara malam di bioskop Trans TV. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan berita-berita besar terkenal. Pertama kali
tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Kenapa emak-emak pagi-pagi ada sudah hunting ada di Instagram? Pak Happy benar gak sih Pak Happy mengisi suara yang setuju? Karena di antara emak-emak yang di sini pernah ikutan acara kita di Senar Parenting di beberapa titik di area Priangan Timur. Karena kami mengisi suara di Trans 7 setiap pagi sebelum matahari terbit, dan ini acaranya. Di Hazanah ini Bapak Ibu lagi siapkan sarapan pagi-pagi kan? Tiba-tiba muncul ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini dari Hazanah Trans 7 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terdengar suara itu? Dan Anda sekarang mengatakan, oh, ini makhluknya yang bicara. Bukan makhluknya yang bicara Bapak Ibu, itu namanya voice over. Apa? Voice over. Dapat ilmu kan dari PSM hari ini, namanya apa? Voice over. Kenapa bapak-bapaknya ada yang juga mengikuti satu acara? Karena mereka tahu kalau kita mengisi suara film di beberapa perfilman di Indonesia, dan salah satunya adalah kita mengisi suara film di film yang Antv, di film eksklusif bersama filmnya Mahabharata dan juga Akbar. Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini sambil diterika ya Bapak Ibu berkata, Pak Happy, emang iya, jujur ya Pak ya, saya nggak suka film-film ini, saya nggak pernah nonton. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy kalau nggak suka ngapain kau terima tawaran ya? Lumayan Pak, episodenya panjang. Saya terima. Bapak Ibu mau dengar suaranya? Anda pasti benar mendengar ada suara yang muncul, suara santri menjadi double di perfilman di Indonesia, dan salah satunya adalah muncul di film yang satu ini. Lagi nunggu ya? Sebentar lagi lepas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar. Tuh kan lupa sampai mana tadi? Arjuna. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Dengar suara itu? Kenapa ada seorang ibu di Lombok saat acara parenting, dia angkat tangan dan mengatakan, Pak Happy, maaf saya tanya satu hal, itu suara Pak Happy kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya katakan kepada ibu, gak mungkin sehari-hari saya ngomongnya kayak suara Arjuna kan? Kemudian masuk Indomaret dan saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Aduh, siaran gak sih? Oke. Pak Happy kan MC, istrinya MC. Itu kalau di rumah ngomongnya kayak MC gitu deh sih. Padahal acara parenting itu unik-unik pertanyaannya. Saya jawab sebelum Anda bertanya. Pak, Bu, tidak mungkin saya bicara depan istri pakai bahasa MC kepada yang terhormat istri tercinta. Bisakah Anda buatkan kopi untukku? Terus istri Anda bilang, waktu dan tempat kami bersama. Tepuk tangan untuk Anda semua hari ini juga. Siap, standby ya. Santri Putra silakan dibaca. Wahid Islami Salasa. Apa gue bilang? Sebentar ya, suara kita dong bas-bas voice. Putri, yang kalah sama Putra. Wahid Islami Salasa. Santri itu unik dan tidak mungkin sama. Anak pertama pasti karakternya berbeda dengan anak yang kedua.
anak kedua karakternya berbeda dengan anak ketiga. Jangankan itu, suami otak kanannya kuat, dia orang otak kanan. Suami dia orang otak kanan, jarang istrinya otak kanan. Allah menciptakan kita azwaja berpasang-pasangan. Saya orang otak kanan sering ngomong kayak gini, istri saya orang otak kiri, pendiam, jangan bicara. Kalau itu baru dia bicara. Anda bisa bayangkan kalau saya otak kanan, istri saya otak kanan. Saya motivator, istri saya juga motivator. Anda bisa membayangkan apa yang Anda kerjakan dalam rumah. Kami saling motivasi satu sama lain di sini. Berarti kesimpulannya, santri yang masuk ke bumi PSM hari ini adalah santri yang setiap karakternya pasti berbeda. Andai kan hari ini kami kasih hadiah kepada orang tua yang datang, ini santrinya 700, orang tua yang datang hampir 1200. Andai kan kami kasih hadiah ya buat bapak ibu yang hari ini orang tua yang datang, hadiahnya sudah kita siapkan. Nanti berderet di masjid dan nanti mohon untuk antri, santrinya cukup di belakang saja. Nanti pasti bapak ibu akan mengatakan, bicara saya penasaran apa hadiahnya. Ini hadiahnya Bu, yang datang hari ini eksklusif kami berikan jauh-jauh dari Jakarta untuk para orang tua. Ini hadiahnya. Pasti ibu itu mengatakan apa? Ibu itu mengatakan, Pak Chandra, apapun hadiah yang kau berikan, kami akan terima dengan kelebihan dan kekurangannya. Bapak pun akan mengatakan, Pak Idri, ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Apa kelebihannya membuat kita bahagia melihatnya? Apa kekurangannya? Kekurangannya banyak sekali, ya kan? Rodanya cuma 2 di situ. Apapun wujud buah hati kita, anugerah yang kau terima dengan kelebihan dan kekurangannya. Betul? Gara-gara gambar ini berkumpullah anak-anak Universitas Indonesia di satu titik. Mereka mendalami satu gambar yang satu ini, bahwa setiap sang buah hati, orang tua, santri juga tajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka dengan tilawatul Quran, dia bertajam pada bidangnya selama di PSM. Yang suka dengan bahasa, dia bertajam pada bidangnya. Yang suka dengan matematika, dia bertajam pada bidangnya. Karena ada 2 gambar yang saya munculkan. Ibu-ibu, ini gambar apa? 3, 2, 1, katakan apa Bu? Silet ini Bu, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah tajam, tapi kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Pernahkah Anda melihat di Pangandaran bapaknya lagi menebang pohon dengan silet? Anda katakan, Pak, tunjuk nama. Ini saya lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan gak bakal selesai Bu. So, Bapak, ini gambar apa Bapak? Pak, kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kapak ini 1 kali pasang tumbang itu pohon. Tapi kekurangannya, saya belum pernah dengar santri putra digontor, melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Waktu ini PSM fokus semuanya. Tidak ada yang mereka ngantuk gara-gara 2 gambar ini. Bapak Ibu hari ini akan sama. Hari ini pun saya hampir 1 jam bicara, gak kerasa loh Bapak Ibu. Semuanya fokus menatap kita, tak ada yang ngantuk. Karena apa? Ini dia alasannya. Ternyata nampak karakter Anda di 30 menit pertama itu kelihatan dari cara duduk. Mulai. Anak-anaknya lagi mengheningkan cinta langsung astagfirullahaladzim. Anak UI jurusan komunikasi menginvite, mengundang 3.000 jemaah kumpul di ballroom itu. Apa yang mereka lakukan? Ada orang tua murid, orang tua mahasiswa, ada profesor, rektor, pengusaha, semua pun ambasador, duta besar. Mereka rela berbayar 150.000, harus berbayar 750.000 per 15 menit. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat kedua tangan selama 30 menit dan fokus banget di situ. Dilatih auditorinya, pendengarannya, dilatih visualnya, dan dilatih innernya, hatinya. Kita mulai. Anda nggak perlu datang ke ballroom Jakarta Convention Center
Mahal Bapak Ibu, cukup di sini tapi fokus. Mana yang paling kompak hari ini? Santri putra atau santri putri? Wali santri putra atau wali santri putri? Anda mengatakan harus ngapain kita Pak Evi? Cukup Anda angkat kedua tangannya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, mulai. Di multimedia ambil gambarnya. Bapak Ibu angkat kedua tangannya sama seperti dulu. Yang angkat kedua tangan hari ini berarti wali santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang angkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatan dan setengah-setengah. Siapa ya? Saya ini ya. So Bapak Ibu, nggak perlu olahraga di luar. Latihan. Kita mulai 3, 2, mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siap ya Bapak Ibu ya? 3, 2, step by. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ibu kalau lihat dari depan ya, itu semua mata dari sebelah belakang mata Allahu Akbar. So, mulai lagi ya. Sampai asal kita kayak gini ya. Mulai. Di multimedia ambil gambarnya keren banget, jalan-jalan di PSN kayak gini ya. Stand up. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Mulai. Tutup. Ada mama yang astagfirullah. Keren di PSN. Bukan ada bukan semua. Hey, after zuhur anak uli kumpul lagi. Makanya bapak-bapaknya prof, doktor pindah ke ballroom yang gate DC. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan lagi. Mereka jauh-jauh dari Padang Payakumbuh. Mereka harus berbayar lagi 1.200.000 hanya untuk ikutan kayak gini loh Pak Manasa. Mereka datang dari Padang, Pak Chandra. Aku setiap acara pasti aku ikut Pak Henry. Anak Batak dari kampus Sumatera Utara Bang. Setiap kau bicara itu, pasti kau bicara itu tentang otak. Aku penasaran Bang, jauh-jauh dari Medan datang ke saya ini. Aku ingin tahu di mana otakku selama ini. Mereka tak tahu. Anda gak perlu ke sana. Apa yang mereka lakukan? Habis zuhur mereka latihan namanya applause head knocking. Di sini akan apa? Jangan sampai gagal. PSN buktikan pesonamu. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda kompak semuanya satu kali. Selamat pagi. Dahsyat. Selamat pagi. Luar biasa. Pakar bahasa tubuh dari California, Alan Barbara, dia mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah mulai di atas. Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Anda nggak mau dikatakan tidak percaya diri kan? Selamat pagi. Selamat siang, tepuk tangannya dua kali Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda masih aman. Ketika saya mengatakan selamat malam, selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Jangan sampai ada yang salah di sini ya. Tadi Anda buka tutup, tak ada yang tahu kalau gue salah. Tapi ini yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri, musibah lagi dia. Si Bapak malah semangat. So kita mulai ya. Nanti ketika ada santri yang salah,
Santri maju ke depan dan setelah itu dicari mana emak bapaknya. Ada bapak yang salah, bapak majulah ke depan dan kita cari mana anak di sini. Resep saya gini siapa ya? Ini belum materi loh Pak. Udah gini aja sampai zuhur. Selamat pagi. Selamat siang. Kadang-kadang ada pengajian kayak gini ya. Selamat siang. Bapak kenapa tuh bukan jadi pelan? Sholat kita apa-apa. Bapak jadi pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? Itu mau difokus. Astagfirullahaladzim, baru apa? Ya Allah, ya Rabbi, ini kapan malamnya? Ya Allah, selamat pagi, selamat malam. Ternyata suasana hari ini bisa mengalahkan Bangka Belitung ya. Dasar olahraga saya hari ini. Walaupun ibu salah, itu anakmu yang di belakang tangannya hampir nempel dan dia bilang aku nggak jadi apa ya, dimaafkan hari ini. Tepuk tangan dong buat BSM Bima. Ada satu gambar yang saya munculkan di sini. Kenapa PSM hadir sekian tahun lamanya? Sabilil Muttaqin terus berkiprah dari masa ke masa. Salah satunya tujuannya ini dia. 1, 2, 3. Katakan apa? Katakan apa? Itu yang dirindukan hari ini. Santri yang pintar udah banyak di negeri ini. Guru yang pintar udah banyak di negeri ini. Yang berkarakter itu yang dirindukan. Ada narasi yang akan saya munculkan di sini. Ini narasinya Bito. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Karena bagaimanapun PSM hadir melahirkan insan yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Apa maksudnya Pak Edi Chandra? Kita akan melihat bagaimana karakter santri di Nusantara ini, bagaimana karakter pelajar di negeri ini. Yuk, kita tengok sebentar Bapak Ibu. Ketika melihat acara G20 di Bali, ternyata banyak yang rindu dengan alam pendidikan di Indonesia. Banyak yang cemburu dengan PSM hari ini, nah. Banyak mereka mengatakan Pak Edi Chandra, bolehkah aku ikutan di acara PSM? Anak-anak kampus di Ciamis mereka mengatakan, Pak Epi bolehkah saya ikutan bersama para orang tua hari ini di Ciamis? Hanya video 30 detik kami hadir di PSM, ternyata banyak yang terlihat ke sini. Tapi kami katakan, no, ini eksklusif untuk Sabilil Muttaqin Bina. Karena ternyata mereka rindu dengan alam atmosfer like this. Hey people, saat acara hari itu ternyata acara G20 di Bali, saat kami MC di sana, ada potret pendidikan di Indonesia yang belum pernah terbuka di PSM hari ini. Apa itu? Kenapa putra-putri Anda masuk ke PSM? Ini alasannya. Hasil studi program for international Indonesia PISA 2015, ternyata Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Bapak Ibu udah peringkat ke-64 dari 65. Itu nggak enak didengar. Kalau peringkat Indonesia peringkat ke-64 dari 215 masih loh didengar. Ini udah ke-64 kan tinggal ke-65. Itu namanya suruh khotimah. Gak enak di ujung. Ada bilang, hei Pak Edi Chandra, maaf ya Pak ya, Bapak baru kedua kali datang ke PSM. Mana buktinya Pak Edi Chandra? Buktikan kalau Indonesia pendidikan yang seterburuk itu. Izin Bapak Ibu, sebelum 30 menit kami tutup segmen ini.
ada fokus ke satu histori yang gak pernah saya lupa. Sebelum mengenal Sabili Mutakin Pangandaran, kami pernah diundang ke titik ini. Seorang direkturnya mengatakan, Pak Chandra, bisa nggak sebentar aja Pak Chandra untuk datang ke Lokma Aceh untuk memberikan motivasi di pesantren kami. Akhirnya kami terbang dari Jakarta bersama 10 tim. Kami flight dari Jakarta bersama 10 tim kami terbang ke Aceh. Pas sampai di Aceh, Allah Karim, apa yang terjadi? Kami menunggu, kok gak ada yang jemput. Kami celingak-celingok, jadi kalau di sana kalau celingak-celingok di Pangandaran bisa ke PSM saya kan? Di sana celingak di mana ada yang jemput. Setelah 1 jam datanglah yang menjemput dari pesantren, karena kami 10 tim, maka yang menjemput pun 10 orang. Kami lihat mereka pakai seragam dan di situ mereka menggunakan helm. Kalau sudah menggunakan helm berarti transportasinya apa? Motor. Itu di Pangandaran, motor Pak. Ternyata itu bukan motor, kami tengok dari atas, bukan motor, itu namanya bentor, becak motor. Seumur-umur saya naik becak motor Pak. Drivernya di samping, saya duduk di sampingnya. Saya peluk belakang, takut jatuh Pak. Akhirnya 10 tim, 10 becak motor jalan bareng-bareng menuju ke tanah Lokma. 2 jam, gak nyampe-nyampe. Saya tengok drivernya Bang, kok gak nyampe-nyampe? Gak nyampe-nyampe Bang. Abang itu bilang apa? Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam, ya Allah, perjuangan Ustaz. 5 jam, nyebrang pula. Udah luntur makeup kita. Pas nyampe kita ke lokasi, ada gapura, tulisannya apa? Selamat datang Mr. Happy Chandra. Selamat datang Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan. Karena ditulisnya pakai karton, yang muncul cuma Chandranya. Saya di bawah, saya kegiuhan, ada hujan rintik-rintik. Digiuhan di bawah gapura berteduh. Tiba-tiba keluarlah direkturnya, keluar dari sebuah gubuk kecil. Dia lari dari kecil sambil mengatakan apa? Ahlan wa sahlan Pak Chandra. Ini dia direkturnya datang. Pak Chandra, waktu kau lagi ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman, santri kami Pak Chandra hanya melirik kau dari balik jendela masjid. Mereka mengatakan, Pak Direktur, izinlah kita berfoto lah sebentar dengan Pak Chandra itu. Tapi Pak Chandra kemudian dibawa protokol gubernur waktu itu di kantor Pemprov. Pak Chandra, santri kami pasti akan senang. Ustaz, saya penasaran mana santrinya. Sebentar Pak Chandra, santri kami lagi sholat duha. Oh Masya Allah. Tapi kami dibawa gapura itu nunggu aja hujan rintik-rintik udah basah kuyup kita Pak. Keluarlah santrinya berlarian dari sebuah gubuk kecil. Mereka mengatakan ahlan wa sahlan Pak Chandra. Ya Allah Pak Chandra, kami menatap kau waktu itu lagi dari balik jendela Masjid Baitur Rahman. Selamat datang di dalam Lokma. Berapa yang teriak? Berapa jumlah santrinya? 5 orang. Santrinya 5 orang. Coba masih ingat gak tim kami berapa orang? 10. Tim kami berapa orang? 10. Santrinya berapa orang? 5. Tim kami lebih banyak daripada santrinya Ibu. Apa kami mundur? Di sana tak ada listrik, tidak ada infokus seindah, secantik di PSM. Tak ada listrik secantik di PSM Ibu. Tidak ada bangunan seindah hari ini. Hei, tiba-tiba anak-anak berlima mengatakan, hai Pak Chandra, kasih kita motivasi. Dibawalah kami ke sebuah rumah kecil. Di situ kami mulai bicara di sebuah saung kecil. Anak duduk depan mereka lesehan bareng-bareng. Ya salam. Anda bisa bayangkan laptop gak ada, listrik gak ada, mikrofon gak ada. Saya mulai bicara di situ. Saya katakan, nah, Pak Chandra bangga ketemu berlima hari ini. Nah, ibumu pasti akan bangga. Ayahmu pasti akan bangga kalau di pesantren. Gara-gara saya ngomong itu, apa yang terjadi Bapak Ibu?
Dua anak ini yang gak pakai jilbab karena mereka tak kuasa untuk beli jilbab. Gara-gara saya ngomong kayak itu, mereka balik badan, gak mau tengok kita. Dia tunjuk-tunjuk saya sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu di pesantren kita, Pak Chandra, selain kau. Lebih baik kau pulang lagi ke Jakarta, Pak Hepe. Tak ada yang berani bicara tentang ibu dan bapak di pondok ini. Pak Hepe harus tahu, kami berlima, orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Hepe. Saat gelombang sudah diajari itu, Pak Chandra, ibuku terseret ombak, Pak Hepe. Di atas genteng bapakku terhimpit, Pak Hepe, dan dia angkat tangannya. Dia angkat tangannya sambil mengatakan apa? Nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus pintar ngaji ya sayang. Bapakku dia apa? Dia terhimpit genteng, dia bersobat ombak sambil teriak, aku masih kecil, Pak Chandra. Dia mengatakan, nak, masuk ke pesantren, nak. Kau belajar ilmu Allah. Jika nanti aku mati, nak, kau masuk ke tulisanku sambil mengatakan, Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahu Akbar. Anak berdosa ibu dan lebih malam itu. Saya rangkul semua bersama. Saya maafin, maafin. Dipeluk satu-satu. Anak itu dia masih balita. Saya pegang kepalanya satu-satu. Maafin Pak Hepe ya. Enggak apa-apa, Pak Chandra. Aku hanya ingin sebelum Bapak pulang ke Jakarta, antarkan kami ke sini, Pak Hepe. Kuburan masal. Anak itu masih SD. Dia bilang, Pak Hepe, tahu Bapak Hepe, ibuku ini waktu itu kan meninggal. Terus kata orang katanya potongan tubuh. Terus dikuburkan potongan tubuh ibuku di sini bersama 250 jenazah lainnya. Dengan polos yang mengatakan, tapi kami menyayati ketika Allah, ini anak dari ibunya. Kecuali satu anak dari Lok Semawe. Dia mengatakan apa? Tapi Pak Chandra, kalau aku menemukan ibuku masih utuh tubuhnya, tapi kami menyaksikan bagaimana dia dikuburkan bersama abangku di tanah lokal. Pak, bersyukur Pak, Bapak masih disehatkan panjang umur sampai hari ini. Dulu bersyukur, anak-anak lagi mendoakanku di belakang. Dia lagi mengatakan, ya Allah, Tahu bila apa doa ya Allah, panjangkan umur ibu kami yang di depan ini ya Allah. Mereka lagi berdoa dengan sekian ekspresinya. Dalam sujudnya generasi PSM, dia bersujud di bumi dan masjidnya PSM, dan dia yakin kalau langit akan mendengar doanya. Betapa rugi kalau menyelami sambil mutakin, betapa rugi kalau menyelami sambil mutakin aja setahun. Betapa rugi bagi orang yang menyelami sambil mutakin aja 2 tahun. Baru setelah perjalanan kau tergiur dengan virus-virus luar itu. Dia rindu doamu tentang bumi sambil mutakinnya. Bapak bilang gak betah. Hei santriku yang keren, cakep, Julis, kaset, kau bilang gak betah? Tuh, santri lemah lebih gak betah daripada kau lah. Mereka gak punya orang tua. Mereka belajar seadanya. Anda pengen tahu bagaimana lokasi pesantrennya? Tuh, itu dia kelasnya. Waktu itu gak saya munculkan gambar ini. Ini eksklusif untuk orang tua nih. Dan guru, lihat Bu, kelasnya Bu. Bapak lihat kelasnya. Kami pamitan ke mereka, jas kami ditarik ke mereka. Pak Hepe Chandra, mau nggak ngajar aku di sini? Kalau Pak Chandra jangan jauh-jauh dari kami, Pak Chandra. Baru pelajar pertama, ayo nak,
Manjada wajada, itu anak berlima teriak manjada wajada. Tiba-tiba apa yang terjadi? Hujan, brother. Hujan sederas-derasnya. Buku mahfuzat mereka dia tutup dengan bajunya. Ada yang hujan. Saya sudah basah kuyup di situ. Saya suruh asisten untuk mengambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan di bentor. Saya pakai jas hujan. Saat saya pakai jas hujan, ayo nak kita lagi manjada wajada. Tiba-tiba apa yang terjadi? Itu anak yang makan lollipop itu langsung dia tunjuk saya sambil mengatakan apa? Pak Chandra, manjakan kau ini. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami 5 tahun Pak Happy di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Apa ada sampai PSN kau belajar kehujanan? Kepanasan. Nian PSN ini cantik, Nian sambil mutakin ini. Mereka kalau mau belajar harus seperti ini. Santri PSN ini apa? Anak-anak pun pasti tahu dari generasi Alpha itu Spider-Man. Antum pasti bilang apa maksudnya Pak Happy? Acara seperti ini nunggu sampai 3 jam. Karena apa? Karena mereka harus melewati tali-tali seperti ini. Di Manokwari, di Lokma, Rangkas Bitung, di Pekanbaru, di Suweliat, Bangka Belitung, kami nunggu santri gak datang-datang karena harus melewati jembatan-jembatan yang hampir rusak ini. Apa ada wali santri datang ke sini hari ini pakai tali? Kau berangkat dari Ciamis pakai tali, landing di depan masjid, landing di depan masjid. Maksudnya apa Pak Chandra? Lihat dulu di Ashkur al-Akbar. Cerita ini menembak semua orang-orang. Ya Allah, bersyukur anak saya di sini, ya Allah. Jadilah generasi santri muttaqin yang syakuro, bukan kafuro, Bapak Ibu. Syakuro, bukan kafuro. Udah enak-enak di sini kok malah mau keluar, nak? Orang antri masuk sini yang dalam mau panggil keluar. Saya nggak berani bicara ini kalau saya sendiri tidak menyelesaikan belajarku di pesantren. Saya sampai selesai di pesantren, sampai S1 di pesantren, sampai Pak Kiai mengatakan Bismillah Pak Chandra, alim soleh, berjuang kau di sana. Indah sampai hari ini. Jangan ada berpikir, Pak Chandra, nanti anak saya jadi apa ya habis dari Sabil Mutakin. Allah akan menggerakkan Pak. Seperti Allah menggerakkan kiprah saya Al-Fakir sampai hari ini. Allah yang menggerakkan. Selama kita berada anak di pesantren, hadal ma'ad hafathumul malaika, dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Bapak dikirimin doa ke mereka, Pak. Setiap sholatnya. Saya khawatir nak bager, jangan sampai kau sampai keluar tiba-tiba kau lupa sholatmu, lupa zikirmu. Kau keluar lupa doa di depan kepada orang tuamu. Mereka sudah bangga berada di pesantren, maka bersyukurlah kau punya Sabil Mutakin yang mempesona ini. Bersyukurlah kau punya bumi Sabil Mutakin yang mempesona ini, Bunda. Mau kemana lagi? Aina tafirun. Mau kemana lagi kau lari? Bersyukurlah kau punya atmosfer Sabil Mutakin. Ada histori yang indah selama kami di Aceh. Bismillah. Nah, yang di belakang, bapak-bapak, ibu-ibu, selama 40 hari di pesantren Tanah Lokah, saya dapat ilmu banyak dari para santri hari itu. Apa itu? Yang pertama, mereka tanpa orang tua, dan orang tua mereka sudah terseret tsunami. Gurunya itu tentram sekali, pondoknya tak elok dipandang, tapi santri itu damai sekali di sana. Anda tahu kenapa? Ternyata jawabannya adalah ini. Selama mereka dalam hidupnya di tempat terpencil, mereka belajar untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Bu, Bunda, yuk
kita sama-sama untuk belajar mengoreksi diri sendiri. Mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Tak perlu kakak-kakak kelas 12 terlalu banyak mengoreksi adiknya, cukup mengoreksi dirimu sendiri. Tak perlu para orang tua banyak mengoreksi PSN, mengoreksi ABCD tentang PSM, cukup kita koreksi diri kita sendiri. Izin bunda, karena mengoreksi orang lain tak butuh belajar. Wahai bapak ibu, santri-santri, selama berada di PSM, nikmati proses tanpa banyak beda satu huruf, beda arti. Bapaknya juga menikmati proses, ibunya juga menikmati proses, anaknya juga pasti menikmati proses. Hukum alam itu transfer energi itu tanpa banyak protes. Semakin banyak protes, semakin jauh dari kata sukses. Dan yang ketiga, ini dia, jadilah generasi sabil muttaqin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Bapak ibu jauh-jauh datang ke sini karena Anda merasakan kerinduan putra-putrinya. Tadinya Ustaz, saya pengen banget hari ini anaknya pelukan dengan orang tuanya, tapi kasihan sama santri yang orang tuanya nggak datang. Sampaikan salam rindu kami untuk orang tuanya Bapak Ibu yang hari ini belum datang. Mereka di belakang anak-anak lagi berdiri lain matanya. Allah, kenapa sih ibu gak datang? Kenapa sih bapak gak datang? Ini ilmu Allah melalui sabil muttaqin. Andai kan hari ini belum datang bapak ibunya, kasihan yang anak itu datang tapi orang tuanya gak ada. Dia hanya dia menunduk. Mungkin gak ada sibukan bapak ibunya, tapi kami yakin suatu saat mereka akan datang bawa cinta lebih dalam. Karena orang tua hari ini hadir bersama santri. Ketika kau sudah terlahir dari rahimnya PSM, ingatlah, pintar merasa bukan merasa. Keep di benakmu. Karena ciri orang yang muttaqin adalah dia yang membumi, tak hanya melangit, tapi ketika dia sujud di bumi, dia yakin bahwa langit akan mendengar doanya. Dan yang terakhir, ini dia rindu. Izin ya Bapak Ibu ya, siapa orang-orang yang kami munculkan hari ini adalah ini. Saya pengen nih, saya nanti bicara, kalau izin saya untuk membacakan narasi. Silakan dikasih mikrofon, silakan standby. Tunggu. Bisa di-on kan mas mikrofon yang satu lagi? Standby kan aja. Pakai aja apa? Oke, standby. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri berisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Inspirasi bahagia. Terima kasih untuk waktu. Hati itu maju ke depan. Dia bilang apa? Bacalah Inventus satu. Saya ingin bahagia. Saya ingin bahagiakan orang tua saya, Pak Herbi. Saya ingin bahagiakan ibu saya di rumah, Pak Herbi. Saya ingin bahagiakan bapak saya lagi sakit, Pak Herbi. Saya mudah itu aja. Kau ingin bahagiakan orang tuamu nak, tapi kau sendiri gak bahagia. Hasilnya ibu bilang anak saya biar bahagia di pesantren, Pak Herbi. Tapi ibu sendiri gak bahagia anak di pesantren. Hasilnya sinergi senada seirama. Jika ingin bahagiakan mereka, kita sendiri harus bahagia. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Seperti siapa? Saya tanya di sini. Inilah anak-anak generasi hebat kami Show dari titik Sabang sampai titik Papua. Dan para orang tua yang hari itu satu frame bersama santrinya di beberapa titik di Indonesia.
ini Pak. Dia menghafalkan ayat Quran. Dia tengok ke belakang, kata ayah ibunya lagi menunggu. Ayahnya mengatakan, nah, ayahmu ini belum bisa sesempurna itu bacaannya. Lihat ibu ini, dia tak kuasa menahan air mata karena melihat jagoannya. Dia membacakan ayat Quran sampai berlinang air matanya. Sampai berlinang. Ketika dia membacakan ayat, ya ayatuh nafsul mutmainnah, berlinang air mata ayahnya. Ya Allah, nah, jika nanti Bapak tak ada, nah, nanti kau takdirkan ayahmu ini, nah. Semua punya histori, semua punya cerita, semua punya histori yang luar biasa di alam pesantren. Apa impian Anda apakah sama dengan impian orang-orang di luar sana? Saat mendatang impiannya adalah satu. Pak Happy Chandra, impian saya bagi orang tua saya yang sudah tiada, Pak Happy. Anak Aceh, ini doanya indah. Ibu ada yang berani baca ayat doa generasi ini? Saya kasih hadiah ibu. Penganikan cipta. Ada yang berani baca ayat ini, narasi ini? Ada yang berani nggak? Silakan Bu, standby. Kira-kira silakan dibaca narasi. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka. Kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Makasih Bunda. Ibu bacanya dalam, karena kami yakin ya, banyak para santri hari ini karena orang tuanya sudah tak ada. Salah satunya ini impian santri, pulang di pesantren, nyampe ke rumah, apa curhatannya? Ini dia. Ya, kenapa? Dengerin ya kuliahnya. Ya, pasti. Aku kesian lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan, kehujanan, untuk cari uang buat kita. Sebelum mendapatkan sertifikat dari kita, silakan. Cek, silakan maju ke depan ibu. Ibu tadi kayaknya angkat tangan juga ibu. Mau nggak maju ke depan? Tadi bapak yang membacakan narasi silakan maju ke depan. Silakan. Masya Allah. Antum, kau ibu? Ada nggak santri putri yang mungkin ya Pak Happy, saya juga pengen maju ke depan, ibuku ada kok, ada nggak? Ada? Maju dah? Ayo. Apa tuh? Masya Allah. Jarang-jarang anaknya maju ke depan. Sini nggak? Sini. Ini yang di belakang ini kelas berapa Ustaz? Kelas berapa? Kelas 11, ahlan wa sahlan. Tepuk tangan buat kelas 11 yang di belakang ini. Alhamdulillah. Ya, maju ke depan. Ini waktunya udah setengah 12, saya over gak apa-apa? Masih semangat Bapak Ibu? Bismillah. Nah, Bapak datang kan? Alhamdulillah. Senang saya. Sebentar, belum selesai nih. Ibu datang? Alhamdulillah. Ya, sampai maju ke depan, udah bangga, tapi orang tuanya tak ada.
Mana yang merasa ini anaknya? Ibunya ada? Mana ibu mana? Oh iya. Silakan ibu baca dulu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat ibunya ya. Siapa nama putra atau putri? Zahra binti Setiawan. Zahra. Sini. Sini. Kamu duduk dulu saya di sini nak. Di depan ibu. Di depan ibu dulu sini. Di sini dulu ya. Zahra cepat kan? Hurry up. Sini Zahra. Stand